Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Yulianti. Di tugas video 2 kali ini, saya akan mencoba menjelaskan mengenai Investigating the TCP/IP and OSI Models in Action. Ada dua objek yang akan kita bahas di video ini. Yang pertama yaitu Xime HTTP Web Traffic. Yang kedua yaitu Display Elements of the TCP/IP Protocol Suite. Atau elemen apa saja sih yang ada di TCP/IP. Lalu di sini ada background. Background ini mensimulasikan supaya kita mengerti proses dari protokol TCP/IP yang ada yang berhubungan dalam sebuah OSI models atau OSI layers. Nah, step pertama yaitu switch from real time to simulation mode. Artinya, kita akan mengubah real time ke simulation mode. Nah, di sini, di pojok kanan sini, ada real time dan simulation. Nah, kita akan merubah real time ini menjadi simulation. Caranya yaitu kita klik simulation, lalu di sini muncul simulation panel. Dan terdapat di simulation panel ini terdapat event list, lalu tombol play. Tombol play ini berfungsi untuk menjalankan simulasi. Dan di sini ada edit filters. Edit filters ini bisa kita gunakan untuk memfilter protokol-protokol apa saja yang akan ditampilkan di sini, di event list. Caranya yaitu kita klik edit filter, lalu kita pilih ini, miscellaneous. Nah, karena kita akan menampilkan event list dari HTTP, kita checklist HTTP. Sudah, lalu kita close. Selanjutnya, kita masuk ke step 2. Di step 2, yaitu generate web HTTP traffic. Caranya adalah kita open web client. Kita tinggal klik web client, kita pilih desktop, lalu kita pilih web browser. Sedang proses loading. Nah, di URL ini kita ketikkan www.osi.local. Lalu kita klik go. Belum terjadi apa-apa atau belum muncul apapun di sini karena kita belum mengklik tombol play. Artinya kita belum menjalankan simulasinya. Kita tinggal klik tombol play. Nah, di sini muncul event list-nya dan di topologinya, jika kita lihat, muncul gambar seperti amplop yang nantinya akan dikirimkan dari web client menuju web server. Tugas kita di video kali ini yaitu kita akan melakukan pengecekan terhadap event list yang ada di sini. Di sini terdapat 4 event list. Oke, lalu di sini ada pertanyaan, look at the web client web browser page. Did anything change? Nah, kita disuruh melihat web browser yang tadi. Apakah terjadi perubahan? Jika kita lihat di sini,
di sini terjadi perubahan ya. Ada remarks yaitu web server you have successful. Artinya kita telah berhasil. Selanjutnya, kita masuk ke step 3, yaitu explore the contents of the HTTP packet. Di step 3 ini, kita akan mengeksplor konten dari HTTP packet ini. Yang pertama, yaitu klik the first color square box under the event list info column. Kita klik event list yang pertama. Nah, di sini muncul yang namanya PDU details. Nah, di sini ada information device. Device-nya yaitu berada di web client. Karena ketika kita jalankan, maka yang akan merequest yaitu web client ke web server. Selanjutnya, yang B, yaitu ensure that the OC model tab is selected under the outliers column. Di sini sudah ditampilkan dua layer, yaitu in layer dan out layer. Karena web client yang akan melakukan request, maka dia berada di out layer. Dan di out layer ini tidak semua layer aktif, hanya layer yang berwarna hitam saja yang aktif, sedangkan yang berwarna abu-abu itu tidak aktif. Di out layer ini yang aktif yaitu ada layer 7, layer 4, layer 3, layer 2, dan layer 1. Layer 7 ini artinya dia merequest HTTP ke server. Sedangkan layer 4 ini yaitu melakukan segment information atau segmentasi informasi. Lalu yang layer 3 yaitu berisikan IP address atau alamat IP. Dan layer 2 Ethernet yang berisikan MAC address, header source-nya itu di mana, dan juga destination-nya. Nah, untuk Ethernet header ini, kita ambil 4 digit belakang, yaitu 4 DEE dan juga 41D. Untuk mengecek apakah ini valid atau tidak, kita tinggal arahkan kursor ke sini. Nah, di sini bisa kita lihat yaitu device name-nya web client. Lalu kita lihat device Ethernet up. MAC address-nya yaitu 4DEE. Oke, sama ya berarti. Selanjutnya kita cek web servernya. Kita lihat device Ethernet up-nya yaitu di 41D. Sama. Selanjutnya, di sini ada pertanyaan, what is the text display next to the layer 7 label?
Kita lihat di layer 7, yaitu jawabannya the HTTP client sends a HTTP request to the server. Lalu selanjutnya, what information is listed in the number steps directly below the in-layer and out-layer box? Nah, di sini untuk di in-layer tidak terdapat informasi apapun. Sedangkan untuk di out-layer itu terdapat informasi mengenai layer 7, layer 4, layer 3, layer 2, dan juga layer 1. Selanjutnya, yang C, klik next layer. Layer 4 should be highlight. What is destination port value? Nah, kita klik port 4. Nah, di sini ada source portnya yaitu 1025, sedangkan destination portnya yaitu 80. Berarti untuk yang poin C ini yaitu jawabannya port 80. Nah, untuk poin D, kita diminta untuk melihat layer 3, destination IP value-nya itu berapa. Nah, kita tinggal klik. Di sini untuk destination IP-nya yaitu ada di IP 192.168.1.254. Lanjut ke pertanyaan yang E. Klik next layer. What information is displayed at this layer? Nah, kita klik next. Di sini di layer 2 ini yaitu yang pertama ada informasi next hop IP address is unicast. Artinya unicast di sini yaitu dia merequest 1 ke 1. Ya, lalu poin 2, the next hop IP address is the ARP table. Jadi, ketika layer 3 proses unicast, proses poin 1, maka akan melihat layer 3 akan melihat ARP proses tables-nya dan akan kelihatan IP address sekian, MAC address-nya berapa, seperti itu. Lalu yang poin 3, device encapsulate the video into the Ethernet frame. Nah, selanjutnya untuk poin F yaitu klik the outbound video detail. Nah, kita klik outbound video details-nya. Lalu kita bisa lihat di sini informasi apa saja, yaitu ada Ethernet, ada IP, ada TCP, lalu ada HTTP request. Ethernet di layer 2, IP address ada di layer 3, TCP ada di layer 4, dan HTTP request ada di layer 7. Selanjutnya, what is the common information list under the IP section of video detail as compare to the information list under the OC model steps with which layer is associated. Jadi, apa aja yang ada di section IP? Kita bandingkan OC model ini IP di video details. Nah, jika kita lihat di sini, di video details ini lebih komplit atau lebih lengkap dibandingkan dengan OC model. Di video details di sini, kita bisa lihat jenis IP-nya yaitu di versi berapa, IHL-nya, terus
DSCP, TL, ID, flex, dan informasi lainnya. Selanjutnya yaitu what is the common information list under the TCP section. Lalu compare sama, yaitu di video details ini lebih komplit jika dilihat dibandingkan OC models yang di sini. Di video details ini kita bisa lihat source portnya ada di 1025, destination portnya 80, sequence numbernya 1, dan acknowledgement numbernya 1. Lalu selanjutnya, pertanyaannya, what is the host list under the HTTP section of the video details? Lalu untuk melihat, kita scroll ke bawah. Nah, host apa yang ada di HTTP request? Kita bisa lihat di sini. Host, yaitu www.oc.local. Selanjutnya, poin G. Click the next color square box under the event list info column. Sesuai keterangannya, kita klik yang event list yang kedua. Nah, di sini hanya terdapat satu layer di outlayer yang aktif, yaitu layer 1. Sesuai dengan keterangan yang di sini, yaitu only layer 1 is active. Sesuai. Selanjutnya yaitu H. Advance to the next HTTP info box within the event list and click the color square box event list selanjutnya. Kita klik event list selanjutnya. Nah, di sini terdapat Di sini terdapat 3 tab. Di sini terdapat 3 tab, yaitu OC model, inbound video details, dan outbound video details. Posisinya ada di mana? Yaitu ada di web server. Dan ada in layer dan juga out layer. Di mana frame yang masuk dari in layer diterima dari web client lalu masuk ke web server. Nah, dari in layer ini, dari web client, masuk ke layer 1, lalu ke layer 2, layer 3, 4, sampai ke layer 7. Selanjutnya diproses, lalu masuk ke out layer dari layer 7, layer 4, 3, 2, dan 1 dikembalikan lagi sampai keluar ke web server dan dikirimkan kembali ke web client yang di sini. Selanjutnya yaitu comparing the information display in the in layers column with that of the outliers column. Whether the major difference. Nah, kita diminta untuk membandingkan
perbedaan mencolok apa yang ada di in layer dan juga out layer. Jika kita lihat di sini, di layer 7 itu sama, yaitu isinya HTTP. Lalu di layer 4 itu berkebalikan. Di layer 4 itu berkebalikan, yaitu source port-nya 1025, sedangkan di layer 4 yang di out layer, source port-nya ada di 80. Dan untuk destination port in layer itu 80, sedangkan di out layer itu destination port-nya di 1025, jadi berkebalikan. Begitu juga dengan layer 3, source IP-nya yaitu 192.168.1.1, sedangkan destination IP-nya ada di 192.168.1.254. Sedangkan di out layer itu berkebalikan. Begitu juga seterusnya. Selanjutnya yaitu klik the outbound video details tab, lalu scroll down to the HTTP section. Kita klik outbound video details-nya, kita scroll ke bawah, lalu kita lihat HTTP responnya. Di sini HTTP responnya yaitu first line-nya yaitu HTTP data connection close. Artinya apa? Artinya adalah si server sudah melakukan pekerjaannya. Si web server ini sudah melakukan pekerjaannya, yaitu melakukan replay balik HTTP request dari si web client ini. Jadi dia sudah mereplay seperti itu. Selanjutnya, yang J, klik the last color square box under the info column. How many tabs are displayed with this event and why? Nah, ada di web, kita lihat event list yang terakhir. Kita tinggal klik event list yang keempat. Nah, ini di device mana? Ini di device web client dan source-nya juga web client. Destination-nya HTTP client. Jika kita lihat di sini, ini yang aktif hanya di in layer. Sedangkan di out layer tidak ada layer yang aktif. Kenapa? Karena di sini ada inbound video detail. Inbound artinya hanya menerima saja, berbeda dengan event list yang pertama tadi, yaitu merequest. Sedangkan ini hanya menerima saja. Jika menerima itu ada di in layer, sedangkan jika kita merequest kita ada di out layer. Seperti itu. Masuk ke part 2, yaitu display elements of the TCP IP protocol switch. Kita mendisplay elemen apa saja yang ada di TCP IP protocol switch. Langkah pertama yaitu view additional event. Event ini adalah event yang pertama yang hanya menampilkan HTTP. Kita diminta untuk show all yang ada di simulation panel. Nah, untuk melihat seluruh protokol yang ada, kita tinggal show all. Nah, di sini muncul semua protokol apa saja yang ada di simulation panel. Lalu untuk menghide-nya kita tinggal none lagi. Selanjutnya, what additional event types are displayed? Protokol apa saja yang lewat? Nah, kita show all. Di sini ada 4 protokol, yaitu ada DNS, ARP, TCP, dan juga HTTP. Selanjutnya, poin yang ke C,
Click the first DNS event in the info column. Export the OC models and video details tabs. Nah, kita diminta untuk mengekspor OC models dari DNS event yang pertama. Kita klik yang paling atas, DNS. Nah, sudah muncul. Di sini untuk device-nya berada di web client, lalu di sini hanya ada out layer saja, dan ada layer 7, layer 4, layer 3, layer 2 yang aktif. Poin selanjutnya yaitu klik the outbound video details tab. What information is listed in the name? In the DNS query section, kita klik outbound, lalu kita scroll ke bawah, pertanyaannya yaitu apa name dari DNS query. Name-nya yaitu jawabannya www.oc.local. Itu jawabannya. Selanjutnya yang ke E, klik the last DNS info color square box in the event list. Which device is displayed? Nah, device apa yang di-display di sini yaitu eh, untuk poin E, klik the last DNS info color square. Kita diminta untuk mengeksplor DNS protokol DNS yang terakhir. Kita tinggal scroll lalu kita klik DNS yang terakhir. Nah, di sini muncul berada di device mana, di device web client, dan berada di in layer dengan layer yang aktif yaitu layer 7, 4, 3, 2, dan 1. Lalu, what is the value list next to address? In the DNS answer section of the inbound video details. Nah, kita klik inbound video details, lalu kita scroll ke bawah dan kita lihat address dari DNS answer. Nah, DNS answer. Addressnya apa? Yaitu www.oc.local. Untuk poin yang ke F yaitu find the first HTTP event in the list and click the color square box. Nah, kita diminta untuk mengeksplor the first HTTP. Kita cari protokol HTTP yang paling atas, lalu kita klik. Selanjutnya, kita diminta untuk highlight protokol 4 di OC model. Kita klik. Isinya yaitu TCP atau Segment Information. The sequence number 1, the edge knowledge number 1, and the data length 102. TCP bertugas untuk melakukan komunikasi antara si web client ini dengan web server. Nah, TCP ini yang akan melakukan komunikasi. Komunikasinya yaitu bersifat dua arah. Kalau dijawab acknowledge, artinya sudah terhubung. Namun jika tidak ada, maka disimpulkan belum bisa berkomunikasi dengan baik atau tidak ada komunikasi antara si web client ini dengan si web server. Selanjutnya, yaitu poin terakhir, klik the last TCP event, highlight layer cut in the OC model tabs. Kita diminta untuk mengeksplor last TCP event. Kita scroll ke bawah, kita pilih yang
TCP yang paling akhir. Kita lihat. Based on the information provided, kita diminta untuk meng-highlight layer 4. Nah, poin pertama yaitu the device receives a TCP acknowledge segment on the connection to 192.168.1.1 on port 1025. Lalu yang kedua, receive segment information, the sequence number 104, the edge knowledge number 273, and the data length 20. Dan ketiga, the TCP segment has the expect first sequence number. Yang keempat, the device sets the connection stage to close. Keempat proses ini yaitu sama-sama mengirimkan edge knowledge dari web client dan web server. Artinya ketika sudah melakukan semua proses ini, proses step 1 sampai 4 yang ada di layer 4, maka si web server akan melakukan connection step dan menjadi close. Nah, itu tadi langkah-langkah yang kita sudah lakukan untuk investigating the TCP/IP ini. Selanjutnya yaitu kita di sini di challenge, yaitu this simulation provide an example of a web session between a client and a server on the local area network atau LAN. Jadi si web server ini harus bekerja untuk menerima spesifik informasi port dari web client. Dan di sini based on the information that was inspected during the packet tracer capture, what port number is the web server listening on for the web request. Jadi web request yang tadi di request client di web servernya di port berapa? Jawabannya yaitu kita klik HTTP lalu kita klik HTTP. Nah, jawabannya yaitu di port 80. Selanjutnya, what port is the web server listening on for a DNS request? Jadi di web server listening per DNS request itu listening portnya apa gitu. Kita cari DNS. Nah, lalu what port is the web server listening on for a DNS request? Nah, di protokol DNS ini web server listeningnya apa dan yang merequest itu apa port berapa? Nah, kita tinggal lihat di DNS, lalu kita klik. Nah, di sini yaitu berada di port 53. Jadi, yang merequest di protokol DNS itu yaitu port 53. Nah, sekian pembahasan kita mengenai investigating the TCP/IP di OSI Model. Semoga video ini membantu.
Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.